Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bentuk e-money yang dia secara umum berbasis pada server. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, secara teknologi e-money yang ada di Indonesia ada yang berbasis pada chip, ya. Ada yang berbasis pada server, ada yang chip base dan ada server base. Kita tidak membahas dari sisi latar belakang teknologi. Apapun bentuk teknologinya, yang menjadi acuan bagi kita di sini adalah tentang masalah apakah dia bisa berstatus sebagai uang ataukah tidak bisa berstatus sebagai uang. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah hukum e-money yang bentuknya server base, ada yang bentuknya GoPay, OVO, T-Cash, kemudian ada XL Tunai, ada Dana, Link Aja, dan aneka e-money yang lainnya. Terlebih dahulu saya berikan sedikit muqaddimah dalam memahami perbedaan di antara para asatidzah yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa ada perbedaan di antara para asatidzah. Dan sebagai talibul ilmi, sebagai orang yang sedang belajar ilmu agama, kita harus menyadari itu semuanya berangkat dari ijtihad. Artinya, baik mereka yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C, semuanya kembali kepada latar belakang mereka dalam melakukan tasawur dan takyif fikih. Dan ketika mereka melakukan tasawur serta takyif fikih kemudian menyimpulkan sebuah ijtihad, kita berharap semoga ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Apabila ada orang yang hendak memutuskan sesuatu, lalu dia beristihad, kemudian dia benar istihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala usahanya dalam beristihad, dan yang kedua adalah pahala dia menyesuaikan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia hendak memutuskan sesuatu lalu ternyata dia salah, dan itu bagian dari keterbatasan manusia. Karena jika semua ijtihad manusia itu benar, maka manusia itu layaknya sebagaimana nabi, dan itu tidak mungkin. Sehingga yang namanya ijtihad ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Dan kalau salah, kata Nabi SAW, falahu ajrun, dia tetap mendapatkan pahala, yaitu satu pahala sebagai hasil dari usaha yang dia lakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Dan kita tahu para asatidzah ketika mereka berijtihad, demikian pula para ulama ketika mereka berijtihad dalam memandang e-money seperti ini, kita sangat yakin mereka tidak punya kepentingan duniawi. Apa kepentingan duniawi mereka terhadap GoPay? Apa kepentingan duniawi mereka terhadap OVO, terhadap T-Cash, dan aneka e-money yang bentuknya server base? Mereka tidak disogok, mereka tidak dibayar, tapi mereka menyampaikan sesuai dengan kemampuan mereka dalam memahaminya. Karena itulah, ketika kita mengetahui latar belakang ini, maka jadikan perbedaan itu sebagai ikhtilaf ijtihadiyah. Dan kaidah yang berlaku dalam ikhtilaf ijtihadiyah adalah antara satu pendapat dengan pendapat yang lain tidak boleh ada saling mengingkari. Karena yang namanya ijtihad antara satu dengan yang lain tidak lebih tinggi. Tidak lebih tinggi dalam arti ijtihad A tidak lebih tinggi dibandingkan ijtihad B, ijtihad C tidak lebih tinggi dibandingkan ijtihad C. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, yang kemudian kaidah itu disimpulkan oleh para ulama, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Kaidah itu berasal dari perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada orang yang meminta keputusan dari beliau, ternyata keputusan Umar itu berbeda dengan keputusan sebelumnya. Kemudian Umar mengatakan, hadza ala ma qadaina wa tilka ala ma qadaina.
ini berdasarkan keputusan kami sekarang, dan yang itu ya keputusan kami dulu. Artinya sekarang kami beristihad dan bisa jadi hasilnya berbeda dengan istihad kami yang lama, padahal itu bersumber dari satu orang. Karena itu yang namanya ilmu, al-ilmu la ya'riful jumud, ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Maka sebagaimana istihad bisa beda antar dua orang, maka istihad juga bisa beda, dan itu terjadi pada satu orang. Sehingga dalam masalah khilaf istihadiyah, istihad yang pertama dan istihad orang yang kedua, di sini tidak ada istilah salah satunya mungkar, sehingga tidak perlu ada ingkarul mungkar. Karena itulah kita sarankan kepada jamaah yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah memandang seperti ini, dalam memandang masalah seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah sikap mengedepankan toleransi. Jangan sampai ada kalimat-kalimat pembodohan, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang sifatnya mengurangi posisi sebagian asatidzah. Karena kita perlu tahu posisi kita, saya dan kawan-kawan yang lainnya saat ini adalah sedang dalam posisi belajar. Dan kita belajar, salah satu di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah menghormati para guru. Tayyib. Kemudian kembali kepada tadi, dalam satu orang bisa jadi terjadi perubahan istihad. Dan itu tidaklah menunjukkan kalau dia tidak punya pendirian atau dia komitmennya lemah dan seterusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengalami hal yang sama. Demikian pula para ulama yang lainnya. Imam Syafi'i kita kenal, beliau punya qaul qadim dan punya qaul jadid. Dan perubahan seperti itu ma'ruf di kalangan para ulama. Kadang Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat satu mengatakan A, riwayat yang kedua mengatakan B. Andaikan dua riwayat itu sahih, berarti beliau mengalami perubahan istihad. Sehingga tidak ada istilah ini tidak konsisten, atau tidak ada istilah orangnya pendiriannya tidak kokoh, dan seterusnya. Sehingga wajar saja ketika pada diri seorang ustadz, dulu beliau memfatwakan A, ternyata dalam perkembangannya beliau berubah, kemudian fatwanya berubah jadi B. Dan itu mungkin untuk terjadi pada diri satu orang. Al-ilmu la ya'riful jumud. Sesungguhnya ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Dalam tahapan belajar yang beliau lakukan, ketika beliau menyampaikan fatwa A, terkadang dalam perjalanannya beliau menemukan sesuatu yang baru, lalu beliau memberikan fatwa dengan kalimat B. Baik. Selanjutnya, permasalahan e-money, baik yang chip base maupun server base, ini adalah permasalahan kontemporer, sehingga kasus itu selalu berkembang. Dan permasalahan kontemporer ini sangat bergantung, apalagi dalam masalah menata keuangan, itu sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah urf yang berlaku di masyarakat, posisi tradisi yang berlaku di masyarakat, yang itu terus mengalami perubahan. Yang kedua, kebijakan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatur peredaran e-money yang ada di masyarakat. Dan ini juga memungkinkan untuk mengalami perubahan. Sehingga karena dua-duanya memungkinkan untuk mengalami perubahan, maka terkadang ya, kondisi e-money antara satu waktu dengan waktu yang lain itu berbeda. Mungkin sekitar tahun 90-an kita tidak pernah kebayang akan ada seperti ini. Dulu sudah ada beberapa bentuk nilai tertentu yang itu bisa dijadikan sebagai alat belanja, seperti voucher misalnya ya, atau pulsa dan yang lainnya. Dalam perkembangannya ternyata modifikasinya sangat banyak, sehingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Nah, perubahan-perubahan ini terkadang bisa menyebabkan sebagian asatidzah mereka melakukan perubahan dalam membuat fatwa atau menyampaikan penjelasan tentang kasus yang dulunya pernah dia bahas.
Sehingga kadang melihat kasus A, karena itu terbatas pada saat beliau membahas, beliau ngasih fatwa A. Ketika terjadi perubahan, beliau dapat laporan yang baru, kemudian beliau ngasih fatwa B. Ya. Sehingga adanya perubahan itu sebabnya adalah karena masalah perkembangan urf yang berlaku di masyarakat, masalah perkembangan kebijakan, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah maupun penyelenggara yang menyediakan e-money. Karena itu, ketika ada seorang asatidzah, beliau menyampaikan sebuah fatwa terkait kasus e-money atau kasus yang sifatnya kontemporer tertentu. Pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa fatwa beliau itu dibatasi oleh urf yang berlaku ketika saat itu. Yang kedua, regulasi yang baru muncul ketika saat itu. Kalau ternyata dalam perjalanannya, misalnya fatwa itu disampaikan sekitar tahun 2018 atau 2017. Awal-awal munculnya e-money semarak tahun berapa? Nah, anggaplah misalnya 2015. Awal munculnya beliau sudah menyampaikan sebuah fatwa. Lalu dalam perkembangannya di tahun saat ini 2020 ada banyak sekali perubahan. Dan apakah itu berlaku? Kita perlu memahami penjelasan beliau ketika itu dibatasi oleh kondisi urf yang saat itu sedang berlaku dan kebijakan yang saat itu baru ada. Kalau ternyata dalam perkembangannya ada perubahan di urf dan ada perubahan di kebijakan, kok tidak sesuai dengan pernyataan ustadz waktu itu, tidak sesuai dengan takyif fikih ustadz ketika itu, mohon untuk Anda perhatikan, hormatilah pernyataan beliau, karena tasawur beliau, pemahaman beliau terhadap kasus ketika itu dibatasi oleh urf dan ketika itu dibatasi oleh regulasi yang sifatnya masih misalnya belum muncul semuanya. Nah sekarang kalau ada perubahan, ya, tidak perlu kemudian sampai mencela pendapat ustadz yang lama. Prinsip-prinsip seperti ini kita kedepankan di awal agar kita bisa memahami ketika orang menghadapi sebuah ikhtilaf yang sifatnya ijtihadiyah, kedepankan sikap saling menjaga sopan santun, ya, saling menjaga jangan sampai menimbulkan sengketa yang lebih besar. Kadang wallahu ta'ala alam, meskipun kami tetap menghormati semuanya, ya, ada misalnya sebagian dai yang sampai mencela ustadz yang lain, yang kemudian dinyatakan misalnya dengan kalimat bikin gaduh di masyarakat, bikin kisruh di masyarakat, dan kalimat-kalimat yang semisal. Yang itu memberikan pengaruh bagi para mad'unya, bagi para muridnya. Nah itu salah satu di antara contoh yang perlu kita waspadai dan perlu kita hati-hati dalam masalah ini. Baik. Kemudian ikhtilaf yang terjadi di Indonesia dalam memandang e-money sebenarnya merupakan turunan dari perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memandang e-money. Sehingga sebagaimana mereka khilaf, di sini para asatidzah juga khilaf. Karena secara umum mereka yang ada di sini adalah murid-murid para masyayikh yang ada di sana. Karena itu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di beberapa belahan negeri yang lainnya.